Aneh. Anehnya gini, saya kan cuma pegangannya gini mas, masa waktu. Anehnya gini, ijek pacaran, Terus dia keluarganya sama kayak sampean itu tadi, temennya itu, dia dengan banyak kejauhan dan sebagainya. Pak, ini saya kalau itu pak, tidak jenengan pripun, gitu. Saya ketawa aja. Mas, sebenarnya sampean tuh waktunya enggak, belum saatnya kamu ngomong. Ya, ya siap. itu pasapahnya udah. Mungkin nanti saya buka lagi. Saya tadi soalnya sampean kan ngomongnya kemarin hanya itu ya, enggak. Karena saya punya bukunya mas sebenarnya. Saya pernah beli bukunya kejawen itu yang segini itu saya punya. Di rumah saya punya. Saya juga belajar. Makanya saya mengajak itu kembali lagi ke Islam. Karena itu jawabannya sono kabeh. Benar. Jawabannya sono kabeh. Jadi kayak kemarin ada yang nanya teman-teman dari mahasiswa itu, Pak, aku kadang-kadang mereka itu aneh. Anehnya gini, saya kan cuma pegangannya gini mas, masa waktu. Anehnya gini, ijek pacaran, terus dia keluarganya sama kayak sampean itu tadi, temennya itu, dia dengan banyak kejauhan dan sebagainya. Pak, ini saya kalau itu pak, tidak jenengan pripun, gitu. Saya ketawa aja. Mas, sebenarnya sampean itu waktunya enggak, belum saatnya kamu ngomong itu. Ngomong, saya akan jodoh dengan, katakanlah dia itu jodoh dengan si Fulan, si A gitu ya. Tapi secara kejauhan itu keluarganya, hitung-hitungannya masuk. Lah saya tanya sekarang, itu kamu serius sama dia sekarang? Kamu bukannya masih kuliah? Saya masih kuliah pak. Lah terus, kamu itu kan belum, jadi waktunya belum waktu untuk ngomong itu. Kalau kamu udah ngomong seperti itu, harusnya 2 minggu lagi kamu nikah dia. ya. Itu baru. Kita lupa bagaimana waktu timingnya nggak pas. Nggak menempatkan masalah itu pada waktunya, gitu loh. Benar. Ora, iya luput tuh Kang. Iya dadi. Wong lali kuwi mau. Semono uga, iki wis waktune tuwa dengan masalah kayak ngono, randang mutusi. Kadang-kadang kita lupa. Kenapa? Saya sudah melakukan itu. Aku ngalami cuk, kuliah kuwi suwe basi Kak. Ya. Kuliah itu saking aku ki kuliah gur 500.000. 450 rupiah semester saya itu. Detail gue ya. Ya, saya masih ingat. Mahasiswa saya D03023030. Mahasiswa UNS disip angkatan 2022. Enggak lulus, aku lulus tapi dengan waktu yang lama, mahasiswa lama. Saya banyak belajar gitu. Karena saya sudah, oh ternyata kalau kita lari dari masalah, nggak akan selesai masalah itu. Bener. Setuju nih Pak. Gitu. Malah tambah banyak masalah ya. Banyak teman-teman. Karena prinsip saya gini mas, saya hidup itu mau cari apa sih bilang? Karena gini, prinsipnya hidup cuma 2 menurut saya. Jadi antara kebutuhan dan keinginan. Ya, pernah dengar juga. Ya toh, saya cuma itu saja. Apakah saya benar butuh? Apakah saya ingin? Kan berbeda. Nah kalau sudah prinsip itu selesai. Itu cuma sederhana. Jadi apa yang kita sampaikan ada beberapa lagi sampaikan. Kalau kemudian ada teman yang seperti itu mas. Jadi seperti gini. Waktu di Blora ada teman yang kemudian dia itu deket sama orang. Dia sudah duda. Kayak aku berarti. Ya, sampai duda ya. Oh iya. Oh iya. Saya lupa ya. Sampai duda ya. Oh iya. Memang duda berarti ya. Oh ini saya suka ini kalau saya tuh ini ngeleng wong gitu loh mas. Ngeleng wong. Ya, tugas saya. Tapi ini serius. Saya itu ada namanya Mas Ali itu. Dia udah pisah sama istrinya. Saya nanya, lu mas, sampean belum nikah? Ya durung bos. Lah terus, sampean duwe pacar? Duwe pak. Lah maksudmu piye? Pacarmu orang mbok nikah iki? Bagi wis umur, karena sudah duda dan umurnya sudah 28 ini sudahlah kamu sudah harusnya nikah lah. Nah, nikah? Anu pak, ya aku cerai karo rondo pak. Lah wis toh, nang dirapi tuh rondo ra dirapi piye maksudmu? Tak bilang gitu. Karena
Kadang-kadang kita itu hanya menyemangati perlu hal yang sederhana saja, Mas. Akhirnya dia cerita semua. Loh, tak kira aku iki cerak karo rondo iki rondo ceto. Artinya rondo dalam artian tidak ada sangkutan apapun. Dia sudah dipastikan secara baik secara agama maupun secara hukum itu janda. Resmi janda. Resmi janda. Ternyata belum, Cak. Nah, Pisah ranjang. Lah ini repot toh. Lah, terus saya sampaikan, loh, lah ki kayak ngono terus hubunganmu. Lah piye maneh, Pak? Aku yo seneng lah dek nganu, Pak. Hanya masalah sederhana aja. Ya. Masalah apa aja? Sampai tahu nggak? Itu omahnya di Blora, terus surat nikahnya sing calonnya dulu itu ada dibawa sama mantan suaminya sing nopati sing udah nggak tahu kemana, udah nggak jelas lah, udah nggak jelas. Karena kita lupa, itu masalah sederhana kok. Kita lupa bagaimana menyelesaikan masalah itu dengan cara yang sederhana saja. Saya cuma ngomong gini, kan orang pengen nabi, dia pengen bos. Diomongi itu apa jandanya diomongi, calonmu diomongi, pacarmu diomongi. Aku harap nembung kapan? Ya berarti langkahnya berarti apa? Dia harus pisah dulu sama itu, ngurus dulu toh, ngurus. Yo, harus urus kapan? Kayak waktu sampean harus. Karena apa? Sampai nggak bisa beli waktu loh mas aku. Nah, memang sampean itu dia cinta sama sampean, dia pasti akan mengorbankan itu. Terus, ya kalau nanti ini Pak, dia nggak mau, ya berarti gue tinggal. No, itu berarti nggak benar. Sederhana toh. Karena kalau saya prinsipnya, kalau saya bisa bermanfaat untuk orang lain, ya saya harus bermanfaat. Entah apapun itu, walaupun hanya sekedar membuat dia itu menemukan kembali kunci pada masalah dia sendiri. Aja sederhana mas. Ya. Karena saya pegangannya gini, nek gue jadi bapak sama simbah dulu almarhum bapak, sembah almarhum itu kalau kemudian sampean itu pengen cerak surga, gampang. Cerak ono wong sing lagi ngandang susah. Walaupun sampean nggak duwe apa-apa, iso ya apa teko salamat, cok, piye kabarmu, biasa ora tau ngetok, misalnya kayak gitu. Itu sudah happy. Ya. Jadi nggak perlu apa dengan daki dalil. Enggak, saya nggak bisa seperti itu. Saya hanya bisa ngomong, ya gue kudu kuat. Sebenarnya hanya memantapkan hatinya saja untuk mengambil jalan. Ketika kita sudah melangkah, ya itu sudah kemenangan satu. Kalau kita tidak pernah melangkah, berarti sudah kemunduran satu langkah. Harus. Ya, intinya berarti closingnya, untuk closing kesimpulannya lah. Kesimpulan yang bisa saya ambil ya Pak, kesimpulannya mungkin itu tadi Pak, di waktu. Mau apapun masalahmu, contoh misalnya tadi, kok dirimu mau menentang adat atau dan lain, karena memang itu salah adatnya, ya udah ditentang, ya itu tadi kembali ke masalah waktu. Dalam artian, seiring berjalannya waktu pasti juga bakal berubah gitu, walaupun dari orang tua yang nggak suka, seiring berjalannya waktu pasti juga akan menerima hal tersebut kan gitu. Betul. Berarti kan intinya kesimpulannya semuanya di waktu. Seiring berjalannya waktu pasti, aku yakin pasti ada perubahan juga, itu pasti. Kesimpulannya yang bisa saya ambil mungkin di situ. Yo, kalau kesimpulannya monggo sampai bisa menyimpulkan semuanya terserah jenengan. Tapi titipan saya hanya kalau memang dia bisa tambahan saya harus dengan doa. Ya itu. Karena yang bisa merubah semuanya doa, walaupun tidak harus diucapkan ketika kemudian waktu-waktu tertentu, misalnya kalau lagi sholat, hujan dan sebagainya. Enggak, doa itu adalah ucapan bagi saya. Jadi sederhana mas, kalau sampean mungkin itu yang merubah pandangan bapak saya pribadi. Jadi saya itu guyoni mas, ketika lebaran tahun 90-an, 99. Yeah. Setiap lebaran, saya itu diguyoni di hadapan keluarga besar. Bapak ibu itu keluarga besar semua. Maksudnya keluarga besar itu uangnya akeh, bukan kumpul kabeh. Itu ada 30, 40, 50 orang. Itu selalu dia mau, karena aku ini di
SMP ini kayak ini pacaran ya, diomongi. Yang diomongin saya. Karena waktu itu kejadian itu terus makanya saya ngomong bab doa ya. Bapak itu cuma ngomong ini. Walah, tur. Muga-muga tak dongake kowe bojo rasa elek-elek sing ayu ya. Amin. Saya awalnya memang merasa waduh bapak kok apa seolah-olah kok aku ditindas gitu loh secara psikis. Tapi setelah itu saya mengambil hikmahnya. Wong doane iki HP kok. Ya. Ngopo aku ora ngamini. Muga-muga kowe soleh bojo syukur-syukur ya anake anak tunggal. Wes Pak, wes syukur-syukur ya minimal anak kepala sekolah. Anak kepala sekolah, wakil kepala sekolah ya apa-apa. Wes Pak, syukur-syukur pegawai negeri ya. Itu selama hampir 12 tahun lebih Mas. Setiap momen ketemu keluarga seperti itu. Itulah kekuatan doa. Makanya kalau kita contoh misalnya sama anak sama siapapun, doa itu menjadi penting. Ya kayak tadi itu kuncinya waktu dan doa. Sampai doakan itu, insya Allah pasti selesai. Makanya kan doa itu ucapan, makanya kan ya kita berusaha belajar semaksimal mungkin berucap yang baik. Kan? Nek kata-katanya kan bicara yang baik atau diam kan. Tuh. Ya, dungo. Kuncinya saya baru sadar. Ya sadarnya ketika saya nikah. Bapak itu sadarnya ketika keluarga istri waktu itu masih calon ya datang ke rumah, loh kok yo anak tunggal, loh kok yo anaknya wakil kepala sekolah, loh kok yo kali. Itu baru kemudian bapak sudah agak berhati-hati untuk doa. Untuk berucap gitu. Ya berucap, maksudnya berucap dalam ucapan itu aku ngomong, Pak ini mandi Pak, besok dokonnya ya aku. Sampai sekarang saya udah nggak dengar guyonannya nggak dengar. Padahal kita anak 3, selalu saya yang didoain, mungkin diejek seperti itu. Awalnya ngejek, tapi kalau kita ngambil sisi positif, makanya selalu berpikir positif, maka alam itu akan kembali ke positif. Yo, itu eling Mas dan selalu bahagia. Ya. Itu penting banget itu. Bener. Penting. Kok nek takon carane piye ya sesi yang lainnya tak jabar kita, tapi setidaknya jangan lupa bahagia itu adalah kita menikmati apa yang harus kita nikmati. Harus kita syukuri. Itu hanya orang-orang yang bisa mensyukuri yang bisa bahagia. Nah, setuju. Wong gue duwe mobil akeh dulu lho, kuwi sugih. Ruwet lho. Ruwet keh. Lupa dia mensyukuri gitu loh, Bro. Ya. Dan awake dhewe, halah urip ki opo? Bisa aku bantu tak bantu. Ora tak bantu donga. Ora aku bantu meneng. Wis gampang. Setidaknya orang merugikan ngono lah. Itu kuncinya di situ. Itu adalah hidup. Jadi bagaimana kita hidup bermanfaat, menghidupi, selesai. Yes. Ojo dian mangko ora closing Pak. Oh iya. Iki rasa closing wae. Enggak ada closing Mas, karena enggak ada kesimpulan. Karena bagi saya kesimpulan itu ya monggo masing-masing akan menyimpulkan seperti apa. Ya, memang gitu ya. Opini orang beda-beda. Ya. Nah, sip. Enggak ada. Karena kebenaran yang hakiki hanya Gusti Allah. Kita itu kan kebenaran nisbi, Bro. Agak lebih filsafat sedikit lah. Jadi saya membawakan antara waktu di kampus itu saya nggak pernah mengambil kesimpulan. Silakan diambil kesimpulannya masing-masing. Karena kita melihat dari sisi yang berbeda. Dan apa yang saya sampaikan itu adalah perjalanan dari hidup saya. Perjalanan dari cerita seorang Guntur yang debu jalanan lah ibaratnya. Yang punya cerita yang kita bukan orang yang suci, bukan. Tapi ya inilah kemudian cerita hidup yang harus diambil hikmahnya. Itu yang paling baik. Jadi nggak perlu diambil kesimpulan, karena kesimpulan hanya milik Gusti. Engkau mau puasa. Itu prinsipnya kejauhan. Ya. Ya, siap. Itu pasapahnya. Mungkin nanti saya buka lagi. Tadi soalnya sampai kan ngomongnya kemarin hanya itu ya, nggak
karena saya punya bukunya Mas sebenarnya. Saya pernah beli bukunya kejawen itu yang segini itu saya punya. Di rumah saya punya. Saya juga belajar. Jangan kira saya itu nggak belajar, saya harus belajar. Semua belajar Pak. Ya. Aku dia belajar. Makanya jangan berhenti belajar. Berhenti belajar kapan? Sampai kita mati ya, berhenti belajar. Ya, pesan saya lagi kalau pas belajar, bagaimana kita menelaah kata, karena itu menjadi penting. Ya. Informasi bisa tersampaikan karena kita sama-sama melihat ini adalah gelas. Kalau saya ngomong gelas berarti ini gelas, tapi sampai nggak ngomong, nggak bukan gelas, Pak, itu cangkir, ya itu bermasalah berarti. Itu sederhana, makanya sekarang itu dispute atau penguraian informasi karena tadi nggak pernah mau belajar. Cuman sebatas ndelok apa ya, neng berita wi mau ndelok judul tok, tapi orang mendalami kasusnya apa berita sing penuh lah, full ora dibaca, munggur sekilas maca judul tok. Jadi nek ngomong ke berita itu sampai seperti ini Mas, seperti meja ini. Jadi ada tekniknya, namanya angel of frame. Dia ngambil dari mana? Sama, itu dipelajari, ada ilmunya. Teknik komunikasi namanya. Makanya harus hati-hati kalau mengamati berita itu. Nah, artinya beritanya sisinya dari sisi mana? Sama beritanya akan berbeda caranya. Karena apa? Dia mau menyampaikan, oh ini kilo, sikile papa. Oh iki lho, sing sikon dhuwur. Iki lho, bunder. Tergantung sudut pandang orang. Orang bisa tidak kemudian jadi masalah, ada masalah di antara 2 orang, 3 orang, banyak orang, itu hanya karena sudut pandang. Dari sisi mana dia melihat? Dari positifnya atau negatifnya? Kan cuma 2 itu toh Pak. Betul, tapi kadang kita lupa kalau melihat satu masalah, misalnya satu masalah itu ibaratnya sebuah meja ini. Yang satu tuh tetap ngotot, dia mandang dari atas. Yang satu melihatnya dari samping. Maka nggak akan kelihatan. Cuk, iki lho, cuk, bunder kuwi mejane. Ora nggak bunder iki lho ngene. Kan dapat. Ada selisih. Jadi yang ini tidak mau ke sini, yang ini tidak mau ke sini. Jadi falsafahnya ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Tuh, dan musyawarah mufakatnya nggak ono. Ini nggak ono kemudian sama-sama. Oh, nek pas itu yo, nek pas kayak gini, ada pendahulu kita mencontohkan bagaimana Bung Karno sama Bung Hatta tidak sepakat dalam satu titik temu, tapi dia itu tidak menunjukkan itu di tanah publik, enggak. Baru kebongkar ketika beliau-beliau sudah meninggal, sebenarnya tidak sepakat, tapi semuanya tetap masih sepakat untuk negara ini. Ada kepentingan yang lebih besar. Kan lucu masanya masalah meja jadi tentu seperti itu. Kita lupa gitu. Efeknya kan ini. Iya. Imbasnya lebih banyak. Tuh. Ini closingnya itu aja ya. Iya. Ini nggak ada closing kalau saya. Sebenarnya kan tinggal diedit atau dipotong sing gini gitu ya. Ya, monggo kalau mau dipotong ya itu tadi. Yang jelas oknum yang tadi itu bajingan. Itu nggak benar sudah. Itu kalau hukumnya secara undang-undang dia bisa dikebiri kalau dia itu sudah pelecehan seksual. Tapi kalau hanya tindakan pelecehan seksual itu dimaknai ketika dia intimidasi, ada ancaman dan perbuatan, maka disebut sebagai pelecehan. Kalau siulnya itu, oh orang cocok liwat gitu ya, itu belum tentu intimidasi. Dia merasa terintimidasi enggak? Kalau merasa terintimidasi berarti bisa jadi pelecehan. Dan dilaporkan kasusnya, sing kasus-kasus kamu kayak gitu kan Pak. Bukti ini kan kurang banget, nih mugur masalah siul, catcalling lah, nek sing zaman sekarang iya, catcalling itu betul. Kan. Makanya harusnya kalau misalnya itu memang yang paling bisa ketika tadi dalam satu organisasi atau satu ini ya, contoh misalnya tadi di sekolah atau atasan dan bawahan, ketika seorang atasan
punya sekretaris yang cantik, oh dia kepentingan tertentu melecehkan hanya untuk kepentingan tertentu, atau kepada kalau dunia proyek misalnya kita mainkon pada subkon, nah subkon ini wong wedok sudah proyek lah, kayak gitu, itu juga sebagai pelecehan. Ya, memang harus ada delik aduan mas, nggak iso. Kalau nggak ada delik aduan nggak bisa, nggak bisa diproses secara hukum, berat. Nek ngomong kayak itu memang, nek menurutku banyak faktor ya, tapi saya juga harus masih banyak belajar di dunia hukum. Kalau itu hanya bolak-balik ke kata, jadi hukum itu bisa dilihat, dipahami dari mana dalam artian apa, kata itu bisa dimaknai, maknanya banyak. Nah, itu yang menjadi bermasalah. Makanya hukum tidak boleh multi interpretasi. Jadi dia itu pemahamannya menjadi banyak, satu bercabang berarti tidak boleh, dia harus jelas. Ngomong jelas harus jelas. Ngomong kayak pelecehan seksual, dia harus menunjuk alat kelamin, harus alat kelamin beneran, nggak boleh. Reproduksi disampaikan, nggak boleh mas, itu nggak boleh. Nah itu yang kadang awake dhewe mempelajari itu yang agak susah untuk belajar itu. Hukum itu, sistem itu dibuat untuk membuat masyarakat itu menjadi tertib. Akan tetapi yang membuat sistem adalah manusianya. Nggak bisa. Jadi sebaik apapun sistem di ini ya, apa namanya, sistem hukum Indonesia, dimanapun sistem hukum, tidak ada yang sempurna. Intinya dia membuat sistem hukum tersebut untuk meminimalisir di situ. Ya. Tapi pasti ada celah. Ya. Tapi setidaknya meminimalisir. Betul. Itu tadi. I see. Repot. Jam lagi. Kita sudah ngomong berapa jam? 1,5 jam. Luar biasa ya.